Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semakin sehat dan bahagia selalu pastinya, amin. Nah, weekend kemarin itu aku nggak terlalu sibuk ya teman-teman. Maksudnya nggak terlalu sibuk itu nggak yang terlalu over banget beresin rumah, karena beberapa hari sebelum weekend itu kan udah rapi semua, udah maksudnya udah aku bersihin ya. Paling kan cuman ya yang kerjaan-kerjaan rumah sederhana doang ya, kayak tinggal nyuci, kayak ya pokoknya beresin hal-hal kecil aja sih, nggak banyak yang aku lakuin. Sama paling aku bikin camilan-camilan aja kayak biasa, ya seperti biasa ya lah, kalau weekend pasti bikin camilan-camilan. Nah, oke teman-teman, aku di sini mau lanjut cerita dari video aku sebelumnya ya, yang tentang aku kenapa bisa kena musibah dan musibah apa aja yang aku alamin dan bagaimana aku tuh bangkit, gimana aku dan keluarga aku ini menjalaninya. Di sini aku mau lanjut video dari ceritaku dari video yang kemarin. Jadi gimana ya teman-teman ya, namanya ujian, siapa sih yang bisa menduga? Kita nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang menduga itu akan datang. Tapi ya bener-bener ini aku alamin tuh yang brek gitu loh teman-teman. Yang aku baru lahiran, bayi masih merah, masih 2 minggu, aku udah ditinggal ibu. Terus 3 bulan kemudian ya, Februari, Maret, April, di bulan April, bulan yang sama, cuman beda tanggal doang, beda di awal dan di akhir doang. Itu bener-bener 1 bulan itu 2 kali musibahnya kan. Suami kena PHK plus bapak mertuaku juga meninggal. Terus beberapa bulan kemudian ya, tepatnya di bulan Agustus, bapakku kan kena stroke, bapak dari aku kena stroke, kita rawat 7 bulan, akhirnya berpulang kembali. Itu kan bener-bener yang buat aku sih musibah banget ya, ujian banget, apalagi keadaan kami tuh bukan dengan ekonomi yang ada gitu, apalagi suami habis di PHK, dan di PHK-nya itu bener-bener nggak di pesangon teman-teman. Maksudnya nggak di pesangon itu gimana ya, suamiku itu kerja 15 tahun di salah satu perusahaan ternama di Jakarta ya, salah satu perusahaan apa, taksi ternama lah di Jakarta, bener-bener itu ternama banget taksinya, maksudnya itu kan taksi terkenal gitu ya. Tapi untuk ngegaji, maaf ya, aku bukan ngejelekin, tapi ini yang aku rasain dan ini cerita sesuai pengalaman pribadi aku ya. Jadi selama 15 tahun suami aku kerja itu nggak dapet asuransi kesehatan, nggak ada yang namanya BPJS, apalagi waktu suamiku masih kerja di sana itu bagiannya itu bagian office ya, bukan bagian lapangan yang kayak driver supir gitu, bukan, benar-benar di office. Dan memang kerjanya tuh di lapangan, ngurusin kayak vendor-vendor untuk part-part taksi gitu. Itu benar-benar nggak ada asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan, itu kita nggak dapet. Makanya suamiku itu sempet bikin asuransi sendiri kan, karena yang namanya kerja di jalan ya teman-teman, pasti kan banyak resikonya, tapi nggak dapet cover dari perusahaan tersebut gitu. Baru mengadakan BPJS itu tuh baru pas suamiku kena PHK, BPJS-nya baru diterbitin, maksudnya baru diadakan BPJS kesehatan gitu ya. Suamiku udah kena PHK, ya percuma kayak gitu. Jadi dia selama suami aku kerja di sana itu nggak ada asuransi kesehatan, satu. Dan yang kedua, lebih sedihnya, suami aku itu kena PHK pas lagi tinggi-tingginya COVID muncul pertama itu kan 2020 ya, di bulan April itu di PHK. Tapi karena perusahaan tersebut tidak mau mengeluarkan pesangon PHK, mungkin tidak mau rugi, jadi suami aku dipaksa untuk resign. Jadi kalau suami aku tidak membuat surat keterangan resign, mengundurkan diri, suami aku tidak dapat pesangon sama sekali, kayak ibaratnya kayak uang terima kasih sama sekali lah. Jadi di situ suami aku ya gimana ya, gemelut sama diri sendiri.
kerja bertahun-tahun tapi di PHK tanpa pesangon gitu. Ibaratnya kayak cuman uang terima kasih gitu ya, kayak gimana ya, misalkan misalkan ya teman-teman, misalkan kerja 10 tahun, harusnya kalau PHK misalkan dapat bisa 100 juta, ini cuman nggak ada setengahnya, bahkan nggak ada setengah, mungkin 10-20% doang kayak gitu, misalkan cuman dapat 20 juta atau 30 juta, ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, suamiku itu kan juga punya cicilan rumah subsidi kan. Nah, rumah subsidinya itu waktu itu kita masih kurang 5 tahun lagi. Nah, niatnya suami aku, ya udahlah, daripada ibaratnya daripada nggak dapat uang sama sekali kayak gitu. Ya udahlah, terpaksa suami aku akhirnya bikin surat resign. Yang itu artinya kan bener-bener nggak dapat uang pesangon yang haknya dia di PHK tuh nggak dapet gitu. Jadi kayak cuma uang terima kasih aja kayak gitu. Nah, setelah uang itu cair, uang ya aku anggapnya uang terima kasih ya, karena bukan uang hasil bener-bener pesangon PHK tuh bukan. Jadi setelah itu uangnya cair, niat kami itu udahlah, uang segini tuh kita langsung bayarin untuk rumah subsidi aja, jadi biar kita nanti nyicilnya tuh nggak terlalu berat, karena kita dalam kondisi ya bener-bener sekarang nggak ada yang kerja gitu, dan kita juga kedepannya bingung. Jadi sebisa mungkin tabungan yang kita punya itu ya untuk makan sehari-hari, dan uang jasa terima kasih dari perusahaan tersebut tuh untuk bayar cicilan subsidi gitu. Maksudku tadinya begitu ya, tapi ternyata kan beberapa bulan kemudian papa aku kena stroke. Papa aku kena stroke, jadi dana yang harusnya kita buat cicilan subsidi rumah subsidi itu akhirnya dialokasikan untuk perawatan papa aku sampai ya sampai sesembuhnya ya. Cuman ya udah, kita cuma berhasil ngerawat sampai 7 bulan, dan ya udah papaku berpulang, kita juga gimana ini ke depannya, kita bertabungan itu habis. Ya itu yang aku bilang dari video sebelumnya, kita hidup selama hampir 2 tahun itu ditanggung sama kakak ya teman-teman. Jadi ditanggung sama kakak-kakak ipar aku, kakaknya suami aku, ditanggung sama mereka semua. Dan mereka itu bukan yang single ya, mereka itu juga punya keluarga, punya tanggungan, anak-anak mereka juga banyak. Maksudnya mereka juga butuh kehidupan buat menghidupin anak-anak mereka, tapi mereka masih bisa yang namanya ngeriung ya, apa sih bahasanya, kayak bersama gitu untuk yuk patungan untuk bantu nih bayin kehidupannya keluarga aku. Ya walaupun sebenarnya mereka ya udah nggak usah diperhitungkan, nanti aja kalau keluarga kalian tuh udah membaik atau apa, tetap aja ya kitanya yang dibantu tuh ngerasa nggak enak gitu. Aku dan suamiku tuh tetap nggak enak, walaupun mereka ya udah yang udah gitu kan, kalau keluarga suami aku kayak gitu yang udah, tapi tetap aja buat kami itu hutang ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau Tuhan kasih kami rezeki yang lebih baik, ya nanti suatu saat kami pasti akan balas budi mereka kayak gitu. Karena bener-bener kami tuh dibantu, bener-bener dari nol dibantu, bahkan untuk makan ya teman-teman. Anak aku kan masih balita juga, masih empasi saat itu ya, udah empasi. Itu bersyukur banget bisa beli 2 telur, itu udah bersyukur banget bisa beli 2 telur, kalau enggak hati ayam 2, yang penting ada protein untuk anak aku makan. Kalau aku dan suami jujur aja tiap hari itu makannya tempe, entah tempe diapain, pokoknya tempe di segala macemin itu tempe, bahkan nasi sama sambal pun jadi, karena kita bener-bener harus ngirit gitu. Bukan berarti kita dibantu sama saudara terus kita boros, itu enggak ya teman-teman. Sampai pada akhirnya suami aku sekarang ya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, tapi bukan berarti kerjaan udah lebih baik, udah lumayan lebih baik dari sebelumnya terus kita jadi kayak balas dendam karena kita sempat ngalamin kesulitan sekarang kita balas dendam. Bukan ya teman-teman, bukan kayak gitu. Justru dari kejadian kemarin-kemarin kita ngalamin kesulitan kayak gitu, ada hikmahnya buat kita ya. Jadi lebih menghargai segalanya, bahkan sesuatu hal yang kecil pun jadi kita bisa menghargainya. Kayak misalkan uang ya, mau nominalnya sekecil apapun kita jadi lebih belajar
jadi belajar lebih menghargai itu gitu loh. Kayak sekarang jujur ya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, aku juga pernah sempat bilang kok di video beberapa hari yang lalu itu, aku sempat bilang aku tuh belanja 50.000 itu untuk 2 hari, percaya atau nggak percaya, pokoknya 50.000 itu harus cukup untuk 2 hari. Bukannya aku pelit, tapi aku jadi orang yang lebih menghargai uang sekecil apapun itu. Ibaratnya dulu kita dalam keadaan sulit aja, ibarat sehari 15-20 ribu aja bisa kita makan. Masa iya 50.000 untuk 2 hari aja nggak bisa? Walaupun kadang harga sembako naik atau apa, tapi ya usahakan aku tuh budget belanjaku tuh 50.000 untuk 2 hari teman-teman. Yang penting anak-anakku tuh masih keasupan protein, mereka dapat protein entah dari ikan, telur, dan lain sebagainya ya. Yang penting nomor satu tuh untuk anak-anak dulu. Dan akhirnya dari situ kan kita juga jadi belajar menabung. Mudah-mudahan juga bisa nyimpen untuk keperluan anak-anak nanti sekolah. Semoga kedepannya juga lebih-lebih baik lagi ya. Dan salah satu contohnya juga anak aku ya teman-teman, jujur ya, anak aku sampai kakak-kakak ipar aku atau enggak teman-teman aku atau orang sekitar sampai bilang, ya ampun pada senang sama anak aku karena kecil-kecil tuh udah ngerti keadaan orang tuanya tuh lagi susah, keadaan orang tuanya tuh lagi nggak punya uang. Pokoknya anaknya tuh ngerti banget. Ngertinya dalam arti apa, bener-bener anak aku tuh nggak kenal jajan sama sekali, kata-kata jajan itu nggak ngerti ya. Padahal yang namanya kontrakan berderet begini kan tukang-tukang itu pasti banyak, dan dia tuh nggak tertarik. Kenapa bisa kayak gitu? Karena waktu kita 2 tahun lalu itu, waktu kita zamannya sulit, kita tuh boro-boro ya buat jajan ya teman-teman, buat makan aja itu susah banget. Jadi waktu itu anakku udah empasi, jadi sebisa mungkin aku tuh bikin camilan. Mungkin kalau di hari-hari biasa aku bisa bikin camilan simple, cuman kalau untuk yang camilan agak ribet aku bikin di pas weekend kayak gitu teman-teman. Aku udah biasain kayak gitu, jadi anak aku tuh nggak kenal jajan, minta duit itu nggak ngerti sama sekali. Bahkan kalau diajak ke minimarket pun oleh siapapun ya, nggak sama aku atau nggak sama saudaranya, oleh orang lain pun disuruh milih apa belum tentu ngambil. Yang ada dia sukanya main apa, main pintu. Kalau di minimarket tuh sukanya main pintu, orang datang dibukain main pintu. Kalau enggak, dia setiap lihat mainan dia selalu bilang begini, Jojo kan udah punya di rumah banyak mainannya. Iya, padahal aku nggak ngajarin sama sekali teman-teman, dan dia tuh refleks selalu bilang kayak gitu kalau tiap ngeliat mainan ya teman-teman. Jadi kalaupun ditawarin mau apa itu belum tentu ngambil, dan dia tuh nggak ngerti. Pernah aku tawarin ciki apa gitu, aku ambil, ciki yang kentang 2.000 sama Serena, itu cuma 2 kali makan dong, abis itu seutuh-utuhnya di kulkas sampai 2 minggu dia nggak sentuh lagi. Kecuali kayak bolu-bolu, kayak apa namanya, kue-kue basah, itu anakku tuh suka banget. Tapi kalau yang macam-macam ciki aja nggak doyan. Jangankan itu, apa tuh macam kentang goreng french fries itu, anakku itu nggak doyan. Coba dibandingin, dia suruh milih antara french fries sama tempe mendoan dan bakwan, pasti anakku lebih ngambil tempe mendoan dan bakwan. Makanya orang-orang yang pada bawa anakku, kenal anakku, kalau diajak kemana-mana tuh mereka seneng, anaknya ngerti. Kalau orang Jawa bilang apa ya, iya anaknya ngerti nek wong tuane orono duit, nggak ada duit gitu. Masa lagi keadaannya susah tuh anaknya diajak susah tuh ngerti kayak gitu teman-teman. Makanya aku tuh bersyukur banget aku dikasih anak-anak yang baik begini, dikasih anak-anak yang ngerti begini. Aku berterima kasih sama Tuhan, bener-bener ngerti banget keadaan orang tuanya lagi sulit. Bahkan detik ini walaupun kami keadaannya sudah lumayan lebih baik, tapi kami tidak menjadikan yang hura-hura. Justru kami belajar dari yang sebelum-sebelumnya untuk lebih berhemat dan menghargai semuanya dari hal yang terkecil. Intinya hikmah yang aku ambil dari kejadian kemarin yang berturut-turut aku kena musibah sampai suami aku kena PHK tanpa pesangon, yang aku ambil hikmahnya apa? Kita jadi lebih menghargai sesuatu yang kecil, sekecil apapun. Jadi menambah kesabaran kita. Jadi kita tuh belajar lebih ikhlas, mengikhlaskan sesuatu. Semuanya itu kita pelajarin gitu. Dan semoga kedepannya itu
keluarga aku jadi lebih baik. Dan masalah channel aku ini sebenarnya ya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, aku tuh udah lama banget pengen belajar YouTube. Dari tahun 2021 malah aku tuh pengen banget bisa YouTube teman-teman. Cuman saat itu bener-bener nggak ada yang ngajarin aku, padahal aku tahu sekitar aku tuh mereka tuh ngerti edit-editan ya. Anggaplah aku ini gaptek, aku itu nggak ngerti, aku tuh minta ajarin orang-orang sekitar aku. Mereka tahu tapi kayak nggak mau ngasih tahu gitu. Aku tuh sampai sabar, aku cuman diem, aku coba belajar sendiri lewat YouTube. Aku ngeliatin YouTube orang-orang, behind the scene gimana cara mereka punya channel sampai edit video. Aku bener-bener semuanya aku pelajarin dari YouTube, bener-bener aku otodidak, aku belajar aja sendiri. Aku cuma berharap semoga dengan aku bikin channel ini aku jadi bisa sharing, aku jadi kayak berasa aku tuh kayak berasa punya temen banyak gitu kalau punya channel kayak gini tuh, kayak bisa sharing, aku bisa meluapkan apa yang aku rasakan. Karena jujur kan aku nggak ada saudara, yang tinggal bersaudara itu dari suami aku, jadi aku tuh kayak punya tempat sharing gitu, kayak aku tuh punya teman-teman banyak walaupun hanya teman-teman online ya. Dan segini aja dulu video aku, cerita aku, kelanjutan aku dari part yang pertama kemarin. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video aku, masih ada kesalahan pengucapan kata-kata aku karena aku juga masih banyak belajar. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, dan jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman.